A few moments later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif. Sifat koligatif adalah larutan sifat fisikal larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zat terlarutnya. Yang artinya larutan dengan jumlah partikel yang sama akan menunjukkan efek koligatif yang sama, walaupun zat terlarut berbeda. Berikut 4 sifat koligatif larutan beserta penjelasannya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan penambah. Penambahan zat terlarut dan paragraf ke dalam pelarut menyebabkan tekanan larutan lebih rendah dibandingkan pelarut ini. Hal ini terjadi karena sebagian permukaan pelarut tertutup oleh partikel zat terlarut, sehingga jumlah molekul pelarut yang dapat menguap berkurang. Contoh kealas adalah ke dalam 180 gram air, NaCl sama dengan air gas ditambahkan dengan 10 gram glukosa sama tidak akan disebut dengan NaCl 180. Jika tekanan berapa ini sama dengan 23,8 NaCl, tentukan penggunaan tekanan uap larutan. Penyelesaiannya adalah mol air sama dengan 180 per 18 sama dengan 10 mol. Mol glukosa sama dengan 10 per 180 sama dengan 0,056 mol. Fraksi mol zat terlarut. Sama dengan fraksi 0,056 atau 10 ditambah 0,056 atau 0,056. Delta P sama dengan 0,056 atau minus 23,8 sama dengan 0,133 nm. Jawabannya adalah penurunan tekanan uap sama dengan 0,133 nm. Saya akan menjelaskan kenaikan titik didih larutan memiliki titik didih lebih tinggi daripada peralatan murni. Hal ini disebabkan karena tekanan uap larutan lebih rendah sehingga diperlukan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Saya ingin menjelaskan satu contoh soal. Sebanyak 10 logam NaCl Ml sama dengan 5,5 dilarutkan dalam 500 gram air jika KB air sama dengan 0,2 derajat atau M, dan NaCl terionisasi sempurna tertentukan kaitan titik didih larutan. Penyelesaian mol NaCl dengan 10 atau 58,5 sama dengan 0,17 mol. Moliter ml per FRAC 0,17 atau 0,5 sama dengan 0,34 per M. NaCl menjadi Na plus ditambah C min atau I sama dengan 2. Delta Tb sama dengan 2 atau minus 0,2. Minus 0,4 sama dengan 0,54 per CILC. Jawabannya kenaikan titik didih sama dengan 0,35 derajat. Misalnya larutan membutuhkan pada suhu yang lebih rendah dibandingkan larut murni. Ketika larut mengganggu proses terbentuk kristal larut sehingga larut memerlukan suhu lebih rendah untuk membeku. Dan persoalannya sebanyak dibagi ya. Ns sama dengan 50 dilakukan dalam 250 ml air. Jika KF air sama dengan 1,86 C per M. Tentukan penurunan titik beku larutan. Misalnya mol daya sama dengan 5 per 60 sama dengan 0,083 mol. Larutan yang molaritas N sama dengan perfect 0,083 0,25 sama dengan 0,332 per M. Kemudian kita periorisasi I sama dengan 1 di delta TM sama dengan 1 minus 1,86 per minus 0,92 dengan 0,618 G. Jawabannya pengaruh titik U sama dengan 0,618 G. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan osmotik.
Tekanan osmotik adalah tekanan minimum yang diperlukan untuk menghentikan perpindahan larut melalui membran semi permeabel dari larutan kaca ke larutan yang dibuka. Semakin banyak partikel zat terlarut, semakin besar tekanan osmotik di larutan. Baik, di sini juga ada satu soal dari tekanan osmotik. Larutan NaCl 0,1 M pada suhu 20 derajat Celcius. Jika NaCl terionisasi sempurna, tentukan tekanan osmotiknya. NaCl Na plus pada cl ring dengan I dengan 2 suhu 9300 Watt 2 kali 0,1 kali 0,082 kali 300 dan jawabannya adalah 4,92 km. Baik, saya akan menjelaskan satu contoh soal